Kita tunggu sebentar lagi ya, Kak. Rekan-rekan yang belum hadir.
apakah ada kendala dengan rekan-rekan yang lain? Kalau mati lampu di sana atau gimana, Kak? Gimana, Kak? Masih yang belum hadir ini. Iya, Kak. Rekan-rekan yang lain. Baiklah, Kak. Mungkin sambil menunggu rekan-rekan yang lain, kita mulai saja pelan-pelan ya, Kak.
Nah, Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk semua kita semua yang ada di ruangan virtual ini. Kakak-kakak semuanya gimana kabarnya? Sehat semua? Mudah-mudahan kakak semua selalu sehat walafiat sehingga dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Baiklah kakak-kakak, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai kegiatan hari ini. Saya persilakan kakak-kakak untuk berdoa sesuai dengan berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baiklah, kakak sebelum memasuki materi, saya ingin kembali mengingatkan kesepakatan kita bersama yang sudah kita sepakati dari awal pertemuan tatap maya kemarin. Yang pertama yaitu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, kemudian menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chat, dan klik raise hand sebelum bertanya. Terakhir, ada gangguan teknis, itu adalah hal yang wajar yang bisa kita maklumi. Baiklah kakak-kakak, dari kita pada hari ini di modul 2.1 untuk keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Di pembelajaran 1 dan 2 kemarin kita sudah membahas tentang konsep keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak yang kita laksanakan kemarin. Hari ini kita menyempurnakannya kembali. Jadi pada sesi kita kali ini tujuannya yaitu kakak-kakak akan saling belajar dan berbagi referensi tentang penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman ataupun temuan peserta, temuan dari kakak-kakak dari hasil diskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi kepada peserta untuk meningkatkan aktivitas dalam pengajian. Kita pada sesi ini itu akan berburu referensi penyajian tugas gerak. Kemudian nanti kita akan berbagi referensi penyajian tugas gerak, dan ketiga yaitu refleksi. Baiklah kakak-kakak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang penyajian gerak yang efektif, tentang keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak itu sudah kita bahas pada pertemuan kemarin, siang dan malam kemarin.
sedikit saya review pada pertemuan satu kemarin kita sudah membahas tentang aspek-aspek pembelajaran efektif. Ada 9 aspek kemarin yang sudah kita bahas untuk pembelajaran yang efektif. Ada tujuan pembelajaran, keterlibatan aktif siswa, kemudian ada pengajaran berdiferensiasi, terus ada pemrograman dan pentahapan konten, ada juga penjelasan dan demonstrasi keterampilan, umpan balik, komunikasi efektif, penilaian dan evaluasi, dan terakhir tentu saja yaitu keselamatan. Itu aspek-aspek yang untuk pembelajaran yang efektif kita bahas di kemarin siang itu. Nah, terus kemarin juga kita di P1 itu kita juga membahas tentang kriteria pengalaman belajar yang efektif. Itu ada 4 kriteria. Kriteria pertama, berpotensi meningkatkan keterampilan motorik siswa. Kriteria kedua, ada memaksimalkan aktivitas dan waktu pembelajaran. Kemudian ada kriteria ketiga, yaitu sesuai dengan level dan pengalaman semua peserta didik. Dan terakhir ada kriteria keempat, yaitu berpotensi dan mengintegrasikan tujuan pendidikan dalam ranah kognitif, efektif, dan psikomotor. Itu sudah kita bahas pada P1 di hari Kamis kemarin siang. Terus selanjutnya review singkat P2 kemarin kita juga sudah membahas tentang aspek-aspek dalam penyajian gerak yang dengan komunikasi yang efektif. Jadi kemarin ada 3 aspek dalam penyajian gerak yang efektif. Yang pertama yaitu komunikasi yang efektif atau mendapatkan perhatian dari peserta didik, menahapkan konten dan pengelolaan organisasi tugas. Selanjutnya yang terakhir kemarin kita juga pada P2 itu kita membahas tentang isyarat dalam pembelajaran. Jadi untuk mendapatkan perhatian dari peserta didik ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Yang pertama menetapkan mandal prosedur. Terus kemarin juga ada mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Selanjutnya kemarin ada memastikan peserta didik mendengar dan melihat, penggunaan waktu yang tidak efisien. Itu untuk yang mendapatkan perhatian dari peserta didik. Kemudian ada yang kedua yaitu menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Terakhir yaitu pemilihan mengorganisir isyarat pembelajaran SWE. Di isyarat pembelajaran itu ada beberapa karakteristik isyarat yang kita bahas juga, itu akurat, singkat tapi penting, terus juga harus sesuai dengan peserta didik, kemudian juga harus sesuai dengan jenis konten, terus isyarat untuk konsep gerak. Nah itu untuk di
pembelajaran yang sudah kita lakukan pada Kamis kemarin. Selanjutnya kita akan berburu referensi penyajian tugas gerak. Ini kakak akan dibagi dalam 3 kelompok. Jadi nanti kakak-kakak akan berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang diterapkan kakak-kakak dalam proses pembelajaran PJOK. Kemudian nanti kakak-kakak diminta untuk menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang sudah disediakan nanti. Kemudian referensi dan tulisan lembar kerja dalam menit. Jika sudah selesai, bisa kembali ke main room ini. Saya tugasnya. Kerjanya saya kirim di kolom chat ya kakak-kakak, bisa dilihat di kolom chat. Untuk tugasnya ini bisa kakak-kakak foto terlebih dahulu untuk memudahkan. Kemudian akan saya bagi dalam 3 kelompok. Satu ada Kak Jeffrey dan Kak Sujaisha. Kelompok 2 ada Kak Reza, Kak Halimah dan Kak Fajar. Dan kelompok 3 ada Kak Azwar, Kak Dedi dan Kak Maya. Oke kakak-kakak, silakan di tugasnya. Breakout room.
bisa bergabung di breakout room-nya. Berdalam.
Untuk link tugasnya ada di grup juga tuh Kak, saya kirim Kak si Aisyah. Tidak saya coba kopikan lagi sebentar. Ini karena jaringannya susah di sini, Kak. Belum masuk di grup dia, Kak. Saya coba kirim lagi ke itu ya Kak. Sudah Kak. Oke, udah Kak, makasih.
Nggak ada ya. Mana ini? Gimana Kak? Ada kendala? Ya, tadi tugasnya kan Gimana Kak? tugasnya tadi di apa ini ya Di kolom chat Kak? iya tapi bisa dikirim ulang Kak? Soalnya saya nggak ada di sini di tempat saya. Kalau tidak ada bisa Kakak lihat di WA juga ada saya kirim tuh Kak. Kalau tidak saya coba kirim lagi ya Kak. Oh iya iya ya. Oh, sudah Kak, sudah saya kirim kembali Kak. Oke. Tadi saya kelompok berapa ya? Kakak kelompok di kelompok 1 Kak. Nomor 1 ya.
Gimana Kak? Ada kendala? Kurang paham, Kak. Kurang paham lembarnya itu Kak? Iya, cara pengisi lembarannya itu gimana? Agak-agak mengambang sedikit, Kak. Enggak ini gitu. Ya, yang penting ada, Kak. Ya, nanti coba dipresentasikan dulu. Mungkin ada masukan tambahan dari rekan-rekan yang lain gitu. Kita tunggu rekan yang lain atau mau langsung saja dicoba dari kelompok 1 presentasi terlebih dahulu. Gimana Kak? Oke, ini dari kelompok 1. Siapa yang akan mempresentasikan? Silakan Kakak. Sorry ya. Halimanya udah masuk belum? Gimana Kak? Halimanya udah masuk belum? Kak Alima sudah Kak? Udah ya. Udah ada nih Kak. Hadir Pak Jepri. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 1, saya sendiri Jepri Andika dan Kak Halimah. Ini tugasnya adalah berbagai referensi inspiratif penyajian tugas gerak. Izin, Kak, saya kelompok 2. Nah? Saya kelompok 2. Siapa tadi kelompok 1 lagi? Lupa saya. Terus salah Kak Jepri. Bu Siti enggak, Pak? Oh iya. Salah tulis. Tahu namanya nggak ingat itunya. Iya. Iya, sorry ya, maaf ya. Baik, ini tadi hasil kerja kami berdua. Yang pertama itu adalah mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang A, menetapkan tanda atau prosedur. Yang pertama itu guru berpenampilan menarik. Tetap ada game di setiap pembelajaran. Memberikan inspirasi semangat. Yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Yang pertama itu memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Kedua, itu agar tetap terjadi pembelajaran perlu dilakukan modifikasi permainan agar tujuan-tujuan pembelajaran tetap tercapai walaupun sarana dan prasarananya kurang memadai. Yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Yang pertama itu tetap berada di sudut pandang yang dapat dijangkau siswa dan bisa didengar siswa. Jadi yang selama ini mungkin pernah juga mengalaminya guru model remote. Ini model dari jauh aja, ini ke sini gitu. Itu disebut, kalau kami biasa menyebut model remote gitu. Yang kedua, selalu memperhatikan siswa. Kemudian yang ketiga, menerapkan kesepakatan kelas yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi itu cara-cara agar memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Kemudian D, penggunaan waktu yang efisien. Hadir di lapangan tepat waktu, itu bagi guru dan juga siswanya. Kemudian, waktu yang telah ditentukan dalam pembelajaran dimaksimalkan dengan baik. Jadi maksudnya waktu yang ditentukan ini, misalnya kita diberi 2 jam pembelajaran, kita maksimalkan dengan baik. Kegiatan pembukaan, inti dan penutupnya, kita maksimalkan dengan baik. Yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan, yang pertama itu contohnya sepak bola. Urutan pengajaran yang dilakukan itu, ini yang nomor 1 ini bagi kelas yang bukan sekolah dasar ya, tapi yang di atasnya sekolah menengah atau sekolah atas,
menyaksikan cuplikan video, mempraktikkan hasil dari cuplikan video, guru tetap mengawasi sesuai dengan urutan gerakannya. Yang kedua, gerak dasar lokomotor dalam permainan bola basket ini untuk di tingkat sekolah dasar ya. Kemudian cara siswa memegang bola, kemudian cara siswa berjalan sambil membawa bola. Kira-kira itu menurut kami urutannya yang harus dipelajari. Yang ketiga, isyarat kue dalam pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan contohnya itu adalah berlari. Isyarat kue yang bisa digunakan, tangan menunjukkan satu jari diartikan sebagai jalan santai. Tangan dua jari menandakan jalan sedang. Dan tangan sedangkan 3 jari lari sprint. Yang kedua, contohkan dalam menggiring bola basket. Peluit pertama menggunakan sebelah tangan, maksudnya ini menggiring dengan menggunakan sebelah tangan, boleh kanan atau kiri. Kemudian peluit kedua mengganti tangan untuk dribble. Tadi misalnya kita sudah sebelah kanan, kita tiupkan lagi peluit, artinya mereka akan langsung otomatis ke sebelah tangan sebelahnya atau tangan yang berlawanan dengan yang sebelahnya. Kemudian kalau kita menggunakan peluit ketiga, dribble itu bergantian, habis kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih. Itu adalah presentasi dari kelompok 1. Saya harap masukan dari teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Jeffrey dan kelompok 1. Mungkin mana tahu ada tambahan dari kakak-kakak kelompok lain. Ini sudah cukup bagus, cukup baik. Ada tambahan lagi Kak? Kalau tidak ada, kita lanjut mungkin dari kelompok 2. Baik, kami dari kelompok 2. Saya akan coba membagikan layar melalui HP ya. Bagaimana Kak? Udah keluar di layar Kak? Sudah. Baik. Dari kelompok 2, anggotanya ada Kak Iswan Mufazar, saya sendiri, dan Kak Hairul Reza. Ini adalah hasil diskusi kami yang kami berharap dari kawan-kawan, jika ada kekurangan mohon diluruskan, jika masih ada yang salah mohon diperbaiki. Baik, yang pertama mendapatkan perhatian dari peserta didik. Menetapkan tanda atau prosedur. Yang pertama menggunakan aba-aba yang jelas dan konsisten, misalnya siap, mulai, berhenti. Yang selanjutnya memberikan sinyal visual, misalnya bendera atau kartu warna. Yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Memastikan ruang gerak cukup luas dan aman. Menyiapkan peralatan yang memadai dan dalam kondisi baik. Yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Berdiri di tempat yang strategis sehingga semua peserta didik dapat melihat dan mendengar dengan jelas. Menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Yang D, menggunakan waktu yang efisien. Membuat jadwal yang jelas dan rinci untuk setiap aktivitas. Meminimalkan waktu tunggu antara aktivitas. Yang kedua, menetapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan. 1. Gerak lokomotor, berjalan, berlari, dan melompat. Yang pertama, pemanasan atau berjalan ringan. Latihan inti, berlari di tempat. Yang terakhir, pendinginan. Yang kedua, gerak non-lokomotor, membungkuk, memutar, dan mengayun. Sebagai bagian dari latihan inti atau pendinginan, dikombinasikan dengan gerak lokomotor. Yang ketiga, isyarat pembelajaran atau cue. Keterampilan gerak yang diajarkan. Berlari secepat mungkin, melompat setinggi mungkin. Isyarat cue, isyarat yang bisa digunakan. Ayo, secepat kilat sambil mengangkat tangan.
Yang kedua, lompat setinggi langit sambil menunjuk ke atas. Mungkin itu aja yang dari kelompok 2. Saran dan perbaikan dari kawan-kawan kami harapkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya dari Kak Halimah dan rekan-rekan dari dua kakak dari kuliah. Yang presentasi siapa kakak? Dari kelompok ya. Silakan. Kelompok 3 tadi ada Kak Suatu, Debbie, dan Kak Maya. Ya. Bisa. Terima kasih. Kak Dedi atau Kak Azwar Harun atau Kak Maya? Ya, halo Kak. Tes Ya, Kak. 1. Ya. Gimana Kak Dedi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Adalah kami dari kelompok 3, yaitu ada Kak Azwar Harun, kemudian saya sendiri dan Kak Maya. Baiklah, kami akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, mendapatkan perhatian dari peserta didik, menetapkan tanda prosedur. Pertama kami akan menjelaskan tujuannya. Mulailah dengan menjelaskan mengapa prosedur tersebut penting. Siswa lebih cenderung mengikuti jika mereka memahami manfaatnya. Kedua, buat panduan yang jelas. Tulis langkah-langkah prosedur dengan jelas dan ringkas, gunakan bahasa yang mudah dan dipahami oleh siswa. Kemudian, bagaimana mengatasi faktor lingkungan yang dalam pembelajaran. Atur ruang kelas, pastikan ruang kelas teratur dan bersih. Tata letak yang baik dapat memudahkan interaksi dan fokus siswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Kemudian, menciptakan suasana yang positif. Gunakan dekorasi yang menarik dan positif, poster, motivasi atau karya-karya siswa yang dapat menciptakan lingkungan yang inspiratif. Yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Atur ruang kelas, pastikan ruang kelas teratur dan bersih, tata letak yang baik dapat memudahkan interaksi dan fokus siswa tersebut. Menciptakan suasana yang positif, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Manfaatkan papan tulis, proyektor, atau alat peraga dapat membantu siswa melihat informasi secara jelas. Pastikan ukuran teks dan gambar cukup besar agar siswa dapat melihat. Kombinasikan berbagai metode pengajaran seperti diskusi, demonstrasi, dan aktivitas praktis agar siswa tersebut secara aktif.
Yang D, penggunaan waktu yang efisien. Tetapkan waktu untuk berdiskusi, berikan waktu tertentu untuk diskusi kelompok atau tanya jawab. Ini membantu menjaga fokus dan mencegah pemborosan waktu. Kemudian, prioritaskan materi penting. Fokuskan waktu pada topik yang paling penting dan relevan. Identifikasi tujuan pembelajaran untuk utama dan alokasikan waktu sesuai kebutuhan. Yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan bergerak yang diajarkan, berjalan dan berlari. Mengajarkan teknik yang benar untuk meningkatkan keseimbangan dan kecepatan. Urutan pengajaran dilakukan, yang pertama adalah posisi tubuh. Ajar siswa untuk berdiri tegak dengan bahu rileks dan kepala tegak. Langkah, latih siswa untuk mengambil langkah yang seimbang, menggunakan bagian tengah kaki untuk mendarat dan untuk mendarat bukan tumit. Gerakan lengan, peragakan bagaimana menggerakkan lengan secara alami selaras dengan langkah kaki untuk menjaga keseimbangan. Yang kedua, melompat, teknik melompat yang baik untuk meningkatkan kekuatan kaki dan koordinasi. Posisi awal, ajarkan siswa untuk berdiri tegak dengan kaki selebar bahu, lutut sedikit ditekuk, dan berat badan terdistribusi merata. Persiapan melompat, latih siswa untuk membungkuk sedikit dengan menekuk lutut dan mendorong. Pinggul ke belakang sambil mengangkat lengan ke atas untuk mendapatkan momentum. Isyarat, kui dan pembelajaran, keterampilan gerak yang diajarkan, tegak dan rileks. Ingatkan siswa untuk berdiri tegak dengan bahu rileks. Langkah kecil, arahkan siswa untuk mengambil langkah kecil dan mantap menjaga keseimbangan. Gerakan lengan, ingatkan untuk menggerakkan lengan secara seirama dan dengan kaki. Kemudian isyarat cui yang bisa digunakan, gunakan tangan untuk menunjukkan gerakan seperti mengangkat tangan saat melompat. Tampilkan poster atau gambar teknik yang benar untuk referensi visual. Kemudian lakukan demonstrasi langsung agar siswa dapat melihat teknik yang tepat. Kemudian untuk keseimbangan, pada fokus pada titik, arahkan siswa untuk melihat ke titik tertentu untuk membantu menjaga keseimbangan. Kemudian kaki stabil, ingatkan mereka untuk menjaga satu kaki tetap stabil saat berdiri di atas satu kaki. Kemudian gunakan ekspresi wajah yang positif untuk memberi semangat seperti tersenyum saat siswa berhasil. Berikan pujian atau dorongan seperti bagus sekali saat siswa melakukan teknik tersebut. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dedi dan kakak-kakak dari kelompok 3. Secara garis besar kakak-kakak sudah paham, sudah mengerti, sudah baik. Jadi presentasinya bagus semua tentang bagaimana memastikan menetapkan tanda prosedur. Jadi kakak-kakak sudah ada yang menuliskan dengan fluid, kita bisa menghitung, mengumpulkan peserta, atau dengan satu fluid mereka bergerak. Ini fluid kedua nanti mereka berhenti, atau fluid ketiga nanti mereka berjalan, berlari, menetapkan tanda prosedur seperti itu sudah cukup bagus. Masuk. Terus tadi ada juga mengatasi faktor lingkungan pembelajaran,
beberapa kakak juga sudah bagus tadi presentasinya, seperti untuk mengatasi faktor lingkungan pembelajaran biar fokus anak tadi tidak lari ke kita. Misal dalam sekolah itu sedang ada kegiatan, kasih faktor lingkungan itu mungkin kita bisa membelakangi kegiatan tersebut sehingga fokus siswa, fokus anak tadi tetap ke kita. Terus ada yang C, memastikan peserta didik mendengar kita, mendengar dan melihat, mungkin dengan cara kita mengumpulkan terlebih dahulu anak-anak tersebut sehingga dekat dengan kita, sehingga apa yang kita sampaikan dapat didengar dan kita mempraktekkannya langsung di depan siswa tersebut sehingga dapat dilihat langsung oleh peserta tersebut. Terus waktu yang efisien tadi juga udah ada kakak menuliskan pengaturan supaya pelaksanaan waktu tunggunya tidak terlalu lama, mungkin dengan jumlah peralatan yang diperbanyak sehingga anak dalam mempraktekkan tidak menunggu antriannya terlalu lama. Itu juga sudah cukup bagus. Terus penahapan konten dan aspek organisasi tadi seperti kakak menjelaskan untuk keterampilan geraknya seperti misal passing bola voli, urutan pengajarannya kakak menyuruh anak passing sendiri, terus selanjutnya anak passing berpasangan dan lain sebagainya. Itu juga sudah ada tadi, cukup bagus dari kakak-kakak. Untuk syarat pembelajaran cuy itu seperti anak melakukan passing, keterampilan gerak yang diajarkan misalnya bola voli, passing dalam bola voli, syarat yang kita bisa berikan misalnya bolanya tangan kamu belum lurus, atau kalau dalam dribble bola basket, nah mendribble itu tidak dipukul tapi didorong. Salah satu syarat cuy yang syarat pembelajaran cuy yang bisa digunakan. Jadi setelah tadi kakak presentasi sudah cukup baik, sudah cukup mantap semuanya, sudah bagus. Dan berbagi refleksi. Kemudian juga sekarang terus selanjutnya ini ada pesan kunci. Ini pokoknya bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten dan komunikasi isyarat pembelajaran, itu berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran. Itu pesan kunci yang hari ini. Ya, refleksi. Ini kalau ada pertanyaan bisa kakak-kakak langsung
open mic saja dari pertanyaan tersebut. Informasi menarik mungkin kakak bisa open mic. Kelihatan kak? Open mic saja. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi kakak dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Itu mungkin bisa kakak tuliskan di kolom chat juga boleh. Refleksi kita dan kegiatan kita hari ini. Tuliskan di kolom chat juga boleh. Apa soalnya tadi Kak? Ini Kak, apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Bisa ditampilkan Kak? Gimana Kak? Bisa ditampilkan Apa itu Kak? pertanyaan tadi? Nggak muncul Kak? Jaringan kakak mungkin Nggak muncul. Kak? Iya. Nggak muncul saya. Di tempat kakak lain muncul tidak Kak? Muncul. Mungkin Kak Muncul, Dedi, saya muncul. jaringan Kak Dedi mungkin Kak? Berarti jaringan saja ini Kak. Nggak ada muncul. Gambarnya aja nggak ada nih teman-teman yang lain. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas? Nggak apa-apa Kak Fajar, langsung open mic saja Kak. Tidak perlu dituliskan di kolom chat. Tadi ngulangin aja untuk ketua kita, Kak. Oh gitu Kak. Ngulangin pertanyaan aja, belum mau jawab sih, baru mau nyari. Atau Kak Maya nih mau langsung open mic? Silakan. Coba ya Kak. Siap Kak Maya. Iya. Apa tadi ya? Apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Kalau menurut aku, satu, identifikasi materi pertama, kita perlu memahami apa itu PJOK atau pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, dan fokus pada gerak pembelajaran. Apalagi nih? Hilang pula. Aduh, hilang pula Pak. Mana tadi Pak? Itu aja lah Kakak. Hilang pula nih. Terima kasih atas refleksinya. Hilang pula. Ada dari kakak yang lain, Kak Halimah bisa? Tolong Open mic Kak Halimah langsung.
Itu Kak Jepri. Gimana Kak? Ada? Slide berikutnya aja ya Kak. Ini ada informasi menarik yang ingin Kakak pelajari lebih dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK. Ini Kak, silakan Kak. Ada informasi menarik yang ingin kita pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran. Berikan alasannya. Gimana kakak ada atau masih mengetik di kolom chat? Kak Fajar? Kita skip aja kakak-kakak. Kita lanjut saja ya mungkin Kak. Tidak ada. Nah, ini kakak-kakak pada sesi kita hari ini kakak sesi kita hari ini kakak-kakak peserta saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman temuan kakak-kakak dari hasil diskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi tentang kakak-kakak untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Terakhir, terima kasih.
presentasi kita kali ini. Sekali lagi saya ucapkan pada kakak-kakak atas jawaban presentasi hasil kelompoknya tadi. Mungkin sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Apakah ada pertanyaan dari kakak-kakak untuk pembahasan kita pada siang sampai sore hari ini? Ini saya materi penyajian tugas gerak dalam pembelajaran pendidikan jasmani olahraga kesehatan dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya keselamatan siswa, dapat menghindari cedera dengan mengikuti instruksi yang diberikan, pemahaman materi siswa dapat memahami dan menguasai kebutuhan fisik serta pengetahuan kesehatan, partisipasi aktif siswa dapat lebih termotivasi dan terlibat dalam kegiatan peningkatan keterampilan siswa dan menerapkan latihan dengan benar sidang. Terima kasih Kak. Isinya. Baiklah kakak, kalau tidak ada lagi kita akhiri pembelajaran kita ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Sebelum saya tutup, kita sesi foto dulu kakak. Mungkin yang belum buka kamera silahkan bisa buka kamera. 1, 2, 3. Oke, kakak, terima kasih atas waktunya. Selamat menjalankan aktivitas selanjutnya. Sampai jumpa di pertemuan tatap muka kita besok hari Minggu sore nanti kita pembukaan SMK Negeri 1 Gontor. Nah, terima kasih. Saya akhiri. Tutup tadi Kak? Saya baru masuk lagi nih. Kita ulang lah Kak ya. Iya, Pak. Kak Jeffrey tadi belum masuk Kak. Kita ulang Kak. Kak Fajar, Kak Muslim, boleh open kamera? Enggak, baru gabung Kak. Ya, Baru Kak. balik. Oke Kak, kita Siap. ya, Kak. 1, Baru balik dari sekolah. 2, 3. 1, 2, 3. Oke, kakak-kakak, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lambat masuk. Iyalah tu Pak Muslim. Bawa balik dari Daik. Kita nak